kawan-kawan ya. Oke, baik. Mudah-mudahan udah tampil. Sudah. Oke, siap. Baik, teman-teman, terima kasih. Mungkin teman-teman sedikit bertanya-tanya beberapa logo yang ada di virtual background kita pagi ini. Kalau untuk yang lunas, fokus itu teman-teman sudah cukup familiar. Tentu saja dengan logo mentor, UMKM Naik Kelas juga sudah familiar. Nah, tentang Geber. Geber ini adalah campaign yang untuk memperkuat campaign nasional BBI, Buatan Indonesia, di launching oleh Pak Menteri Koperasi Pak Teten di awal April kemarin di Bandung. Geber ini merupakan singkatan dari Gerakan Bersama Indonesia untuk UMKM. Nah, diharapkan logo ini juga menjadi salah satu kegiatan dukungan kita yang nanti teman-teman bisa tempelkan logo Geber UMKM di berbagai macam poster, flyer, atau informasi apapun untuk kita mempublikasikan kegiatan ini. Kalau tadi AMEN, Asian Mentorship Entrepreneur itu piloting project untuk di 3 negara. Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Dan tentu saja Kopi Gaya, TV streaming, dan ini yang sangat keren teman-teman ya, ketika teman-teman mempunyai berita atau artikel yang terkait dengan kegiatan pendampingan di platform Lunas, layanan UMKM Naik Kelas, nanti bisa diinformasikan ke Mas Ari, karena Mas Ari ini selain mengelola TV streaming, juga mengelola media online. Media online ada sekitar 6-8 atau 10 gitulah ya. Dan acara kita pagi hari ini, terus tadi sambutan dari Mbak Sari, nanti kalau nanti Mas Ari bisa share beberapa media online yang sudah di-upload beritanya, itu nanti bisa di-share Mas Ari, biar nanti teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana yang kalau tadi disampaikan sama Cak Samsul mengenai KPE, kompetensi, promosi, dan eksekusi. Nah, teman-teman menampilkan tulisan jurnalistik kegiatan pendampingannya ini bagian dari upaya promosi kompetensi teman-teman melalui media online yang dikelola oleh tim manajemen Kopi Gaya. Baik teman-teman, perkenalkan saya Baskoro, saya konsultan pengembangan usaha berbasis komunitas. Saya membantu teman-teman UMKM membangun brand, meningkatkan omset, sehingga teman-teman UMKM naik kelas, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bermanfaat, dan membawa berkah bagi banyak orang. Nah, tujuan saya adalah membangun komunitas yang kuat, bersatu, dan saling mendukung. Saya saat ini tergabung di dalam Fokus UMKM, kantornya di Jakarta, Jakarta Timur, daerah Pondok Bambu. Monggo nanti silakan teman-teman yang domisili area sekitaran Pondok Bambu, situasi sudah memungkinkan kita bisa ngopi bareng, karena di kantornya Fokus Jakarta ini kita juga ada coffee shop-nya, kira-kira seperti itu. Di sesi saya ini nanti kita akan lebih banyak ke yang bagian kelima, simulasi. Saya akan live demo, syukur-syukur kalau misalnya nanti teman-teman ada, mungkin sekarang ini lagi mengakses lewat laptop, nanti kita bisa simulasi bareng melalui handphone. Nanti saya simulasinya karena teman-teman juga banyak menggunakan aksesnya melalui handphone, membuka browsing atau membuka berbagai macam aplikasi dari handphone, sehingga nanti saya akan simulasinya aplikasi Lunas ini menggunakan handphone, seperti itu. Sekilas tentang Fokus UMKM, teman-teman. Jadi Fokus Usaha Mikro Kecil Menengah ini adalah sebuah non-government organization yang bergerak di bidang social investment and community development. Didirikan pada tahun 2015 sebagai upaya untuk membantu koperasi dan UMKM dalam memperbaiki performa bisnisnya melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, inovasi, akses pembiayaan, dan pemasaran. Nah, saat ini Cak Samsul sebagai founder Fokus UMKM duduk sebagai Dewan Pembina. Lalu untuk di kepengurusannya, nah ada Mas Pras sebagai Ketua Pengurus Yayasan, ada Mas Fahmi sebagai sekretaris, dan ada Mas Helmi sebagai bendahara. Fokus UMKM memiliki visi mewujudkan sinergi antar komunitas UMKM guna meningkatkan produktivitas dan daya saing menghadapi era global melalui gerakan 1 juta UMKM naik kelas. Mengenai misi, ada 5. Yang pertama untuk menumbuh kembangkan UMKM melalui kewirausahaan, inovasi, dan teknologi. Yang kedua, berperan aktif melaksanakan gerakan UMKM naik kelas. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar komunitas UMKM.
Yang keempat, mendorong penggunaan TIK guna mengakselerasi peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM. Dan yang kelima, memperkuat kecintaan terhadap produk Indonesia melalui langkah aksi bela beli produk UMKM. Nah, ini merefresh tentang batasan ya. Kalau dulu itu kita mengacunya itu kan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dan turunannya adalah PP Nomor 7 Tahun 2021 ini batasan pemahaman tentang UMKM. Nanti juga teman-teman mesti diupdate pemahamannya ini. Saat ini yang disebut pelaku usaha mikro, jika aset atau omsetnya, nah ini angka-angka ini teman-teman. Aset ini di luar tanah dan bangunan usaha. Kalau omset, ada hitungannya setahun ya. Kalau yang dulu kan omsetnya 300 ya, maksimal 300. Nah sekarang dengan adanya PP 7 2021 ini adalah 2 miliar di bawah. Jadi antara 0 sampai 2 miliar itu masuk kategori mikro. Kalau dulu yang asetnya itu 50 juta, sekarang hitungannya adalah di 1 miliar. Nah ini batasan baru kriteria mengenai UMKM. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Cak Samsul, bagaimana agar UMKM bisa naik kelas, itu dengan diusung oleh 3 pilar. Ada kolaborasi Pentahelix, 3M Framework, strategi 3Go. Dan sebagai teman-teman di dalam kolaborasi Pentahelix ini sebagai bagian dari stakeholders yang pendamping, tentu saja ketika menjalankan profesi sebagai pendamping, itu ada 11 kode etik. Nah, nanti akan detail dokumennya, nanti saya akan tunjukkan di mana lokasinya, sehingga nanti teman-teman bisa lebih baca lebih detail. Jadi, ini adalah code of conduct kita ketika menjalankan profesi kita sebagai seorang konsultan pendamping UMKM. Seperti itu. Nah, forum komunitas UMKM dalam angka. Ini ketika saya buat 2 minggu yang lalu, saat ini ada 50.000 sekian anggota grup Facebook UMKM Indonesia Network. Lalu ada 25.000 sekian user Lunas dan 8.000 sekian follower Instagram UMKM Fest. Nah, ini adalah 3 media sosial dan platform yang digunakan untuk kita mengelola komunitas, berbagai macam komunitas UMKM yang ada di Indonesia secara selindo dari Sabang sampai Merauke. Dan tentu saja mungkin kalau diupdate per hari ini, numbers-nya sudah bertambah. Khusus untuk user Lunas, kita mempunyai goals sampai di akhir tahun ini kita bisa mencapai angka 50.000, 50.000. Nah, itu adalah target pencapaian untuk di tahun 2021 ini. Lunas. Nah, Lunas ini adalah layanan UMKM naik kelas. Ada 8 layanan. Platform Lunas ini ditujukan bagi teman UMKM agar dengan mudah dan cepat bisa menemukan pendamping bisnis yang tepat dan mampu untuk meningkatkan kinerja usahanya. Nah, tepat ini tentu saja terkait nanti teman-teman pendamping yang tergabung di dalam peserta Training of Mentor Batch keempat ini, tepat ini adalah kompeten dan mampu untuk mengeksekusi. Tadi juga sudah disampaikan sama Cak Samsul, ada 3 kunci sukses KPE, kompetensi, promosi, dan eksekusi. Nanti saya akan simulasikan lebih detail, ada layanan konsultasi, itu ada layanan event, komunitas, Lunasgram, training, Lunas Geo, pasar gotong royong, dan fasilitasi. Konsultasi ini nanti UMKM akan membuka tiket konsultasi ke teman-teman. Nah, lalu nanti akan mendapatkan notifikasi dan teman-teman wajib merespon maksimal dalam 48 jam. Itu harus direspon karena nanti akan muncul notifikasinya di bagian atas ini, nanti akan kita buka satu-satu simulasinya. Lalu layanan kedua, layanan event. Di dalam layanan event ini, beragam event keren dan menarik bisa diikuti selain oleh UMKM juga teman-teman pendamping. Nanti tinggal bisa dilihat event apa yang lagi akan berlangsung. Komunitas, nah nanti diharapkan layanan komunitas ini bisa dimaksimalkan sama teman-teman untuk mulai mengelola UMKM dampingannya. Nah, memanfaatkan berbagai macam fitur yang ada di layanan komunitas ini, bisa membuka sesi forum diskusi, bisa share file atau foto, bisa juga mengirimkan email mengingatkan akan suatu kegiatan, bisa juga teman-teman
mengelola profil UMKM dampingannya. Lunasgram ini mirip seperti kayak Instagram. Teman-teman bisa posting, nanti akan muncul di bagian Lunasgram, entah itu kegiatan, foto pendampingan, atau mungkin saat ini menjalankan bisnis, bisa promosi produknya. Training sama seperti di platform-platform e-training yang lain, ini bersifatnya lifetime. Sepanjang masa, asalkan teman-teman terkoneksi dengan internet, bisa belajar secara mandiri, video, maupun dalam bentuk dokumen atau PDF. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Cak Samsul, Lunasgeo, ini membuat kehadiran teman-teman mudah dan cepat ditemukan. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan juga seperti apa. Ada 3 ikon, ada Garuda merah, Garuda biru, dan Garuda abu-abu. PGR ini adalah hub pasar berbasis komunitas. Jadi, bagi teman-teman UMKM atau nanti dampingannya teman-teman yang ingin tampil di dalam PGR ini akan melalui proses kurasi. Tidak hanya fotonya, tapi juga legalitasnya, kemasannya, apakah proper apa enggak. Dan untuk tim PGR ini nanti teman-teman bisa menghubungi Mbak Dina di Aceh, domisilinya, ada Mas Asfa di Jogja, dan ada Mas Helmi di Surabaya. Nah, mereka bertiga yang mengelola layanan PGR ini. Nah, kalau fasilitasi, berbagai macam informasi atau update terkait dengan pendampingan, termasuk tadi yang disampaikan di awal mengenai kode etik, nah ini nanti ada di sini dokumennya, tinggal bisa di-download. Poin lunas. Poin lunas ini salah satu bagian atau upaya seru-seruan agar teman-teman juga semangat bisa mengakses platform lunas. Banyak kegiatan yang teman-teman bisa mendapatkan poin gratis. Nanti saya akan simulasikan beberapa. Mulai dari buka tiket, dapat poin, ikut event, gabung komunitas, terus check-in. Nah, ini check-in ini menjadi salah satu fitur untuk kita nambah poin sangat seru. Apa manfaatnya poin? Ini bisa ditukar untuk kegiatan yang memang mensyaratkan, misalnya ada suatu kegiatan harus tukar poinnya 5.000, nah, kayak gitu. Atau juga bisa digunakan untuk kegiatan yang berbayar di lunas, karena konversinya 1 poin itu adalah Rp1 dikonversi. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu event yang berbayar, lalu di situ ada opsi teman-teman bisa menukarkan poin yang dimiliki, misalnya kegiatan untuk event ini harganya 75.000, tapi juga dibuka opsi untuk tukar poin. Nah, kalau misalnya teman-teman punya poinnya 75.000, lah berarti lah free ikutan event ini. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, ada 2 tipe akun ketika sign up di platform lunas. Yang pertama adalah tipe umum atau tipe akun gratis. Saat teman-teman pertama kali membuat akun di lunas, itu adalah tipe akun umum. Lalu yang kedua adalah tipe akun pro. Ada 4 tipe akun pro. Pro 1 bulan itu 50.000, pro 3 bulan 100.000, pro 6 bulan 150.000, dan 1 tahun 240.000. Nah, salah satu benefit yang didapat teman-teman peserta Tombat keempat ini adalah di-upgrade menjadi akun pendamping pro untuk 1 tahun. Nah, jadi ini senilai 240.000, teman-teman nanti akan bisa cek, sekarang ada tulisan pro di foto profilnya, gitu ya. Nah, apa salah satu benefit sebagai pemilik akun pendamping pro? Teman akan mendapatkan kartu anggota. Ini bentuknya adalah e-ID card yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga filenya ini tinggal dibawa aja ke tukang printing untuk dicetak dalam bentuk ID card. Nah, ini biasanya akan sangat bermanfaat ketika teman-teman melakukan kegiatan pendampingan di lapangan. Nah, ini biasanya saya suka menggunakannya, saya cantolin di tali ID card gitu kan. Nah, ini tampilan tampak depannya akan seperti ini. Ini tampilan belakangnya seperti ini. Nah, ini akan di-generate secara otomatis. Ketika teman-teman misalnya menulisnya ini tipe, misalnya Baskoro menjadi Baskiri. Nah, sudah, ini berarti yang nanti akan tampil seperti itu. Atau mungkin huruf kecil semua nih, B-nya huruf kecil, ya sudah, nanti akan tampil seperti itu. Atau nanti fotonya blur, ya jadi
ini di-generate secara otomatis. Nanti saya akan simulasikan bagaimana teman-teman bisa membuat profil yang keren sehingga ketika nanti ini dieksekusi dalam bentuk kartu anggota juga udah nggak ada kesalahan seperti itu. Berikutnya teman-teman juga akan mendapatkan QR code personal sehingga kalau ini di-scan pakai aplikasi scanner nanti akan direct ke link profilnya teman-teman seperti itu. Lalu yang ketiga tentu saja teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat sebagai anggota pendamping yang tergabung di dalam platform Lunas yang ditandatangani oleh Cak Samsul selaku founder Fokus UMKM dan CEO Lunas seperti itu. Dan ada masa expire-nya. Nah, untuk di peserta TOM batch keempat ini sudah diaktifasi untuk berlaku selama 1 tahun ke depan seperti itu. Tadi sudah disampaikan sama Cak Samsul, salah satu benefit menjadi mentor yang tergabung di dalam platform Lunas itu adalah peningkatan pendapatan. Nah, ini ada revenue stream, bagaimana nanti teman-teman bisa mendapatkan extra income dengan bergabung menjadi mentor di Lunas. Yang pertama, teman-teman bisa membuka opsi konsultasi berbayar. Konsultasi berbayar ini per tiket konsultasi itu 50.000. Lalu revenue stream yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan melalui event berbayar. Yang ketiga, tentu saja training berbayar. Dan keempat adalah affiliate. Teman-teman bisa menjadi affiliate marketing di platform Lunas dengan mendapat komisi 30%. Jadi nanti komposisinya adalah 50% untuk yang punyanya event atau training, terus 30% itu adalah komisi teman-teman sebagai afiliasi, dan 20%-nya revenue sharing-nya untuk Lunas. Terus yang kelima, teman-teman juga bisa mendapatkan tentu saja melalui jasa pendampingan. Nah, jasa pendampingan ini tentu saja disepakatin langsung antara teman-teman sebagai pendamping dengan UMKM yang akan didampingi. Kalau tadi sudah disampaikan di awal secara numbers, kita punya target 50.000 user, dan di sebagian besar tentu saja UMKM, sehingga ketika nanti kita menjalankan P-nya itu, promosi, ya teman-teman bisa mempunyai cukup banyak peluang untuk bisa mendapatkan pendapatan melalui jasa pendampingan kepada UMKM yang sudah tergabung di dalam platform Lunas seperti itu. Nah, di manajemen Lunas sendiri ada Cak Samsul sebagai CEO, saya sebagai COO, dan Mas Adi sebagai CTO-nya. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai simulasi. Saya akan dari HP aja simulasinya. Langkah apa pertama yang perlu teman-teman beresin nih ininya di platform Lunasnya. Oke, sebentar. Oke ya, semoga udah tampil. Nah, teman-teman, pertama yang perlu kita pastikan adalah profil kita ini sudah proper, sudah lengkap. Nah, apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Ini di sebelah kiri atas ini ada tombol 3 baris. Ini namanya tombol burger. Ini kita klik ya. Tapi pertama kali kita lihat dulu profil kita apa sudah proper atau belum. Ini teman-teman lihat, di bagian bawah ini ada menu profilku. Menu profilku ini diklik. Nah, ini akan tampil ada profil, CV, kartu anggota, sertifikat, dan QR code personal. Nah, ini yang tadi saya tampilkan di paparan sebelumnya, tentang kartu anggota, e-sertifikat, dan QR code personal. Ini ketika teman-teman klik, nanti akan download ke HP-nya, udah itu tinggal nanti bisa di-share, dibawa ke tukang printing. CV ini adalah tampilan standar ketika teman-teman ingin mencetak atau men-save kurikulum vitae dengan format yang sudah disiapkan oleh Lunas. Nah, sekarang kita klik profil. Apa yang perlu diperhatikan juga tadi dari sama-sama Cak Samsul. Pertama adalah foto.
Nah, mungkin ketika teman-teman awal pertama membuat akun di Lunas, mungkin karena berangkat dari sebagai pemilik bisnis, sehingga mungkin saat ini fotonya masih foto produk, mungkin fotonya masih foto logo usahanya. Nah, karena sekarang sudah menjadi akun pendamping pro, tentu saja mesti disesuaikan. Ganti fotonya dengan foto diri, sendirian, jangan rame-rame. Kalau fotonya nggak ganteng, minimal nggak blur, gitu ya. Minimal gambarnya nggak terlalu jauh, seperti itu. Terus yang kedua, nanti teman-teman akan melihat kinerja sebagai seorang pendamping itu nanti akan ada rating dan reviewnya. Terus nanti akan tampilan di mana lokasinya teman-teman saat ini. Dan yang kalah pentingnya adalah informasi kapan terakhir kali kita login di platform Lunas. Nah, ini akan memberikan keyakinan kepada UMKM yang sudah tergabung di Lunas ketika nanti dia masuk ke dalam platform Lunas, dia akan melihat siapa pendamping yang saya bisa mintain tolong nih, siapa pendamping yang bisa membantu saya. Nah, ini ketika nanti dia melihat, ternyata Baskoro aktifnya 3 bulan yang lalu, jangan-jangan dia udah tiarap. Nah, itu kira-kira teman-teman ya, pastikan kalau bisa dalam waktu hari lah. Misalnya 3 hari terakhir, nah itu masih oke gitu kan. Tapi kalau sudah seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, nah itu mungkin patut dipertanyakan kehadiran kita sebagai seorang pendamping. Nah, lalu nanti teman-teman juga lengkapin tentang bidang pendampingan yang dikuasai, lalu keahlian pendampingannya saat ini sebagai apa, dan bio. Bio ini adalah memberikan kita gambaran singkat ketika itu akan tampil di dalam profil ini. Contohnya, saya akan lihatkan di home ya. Jadi, apa efeknya kalau teman-teman itu login-nya itu terkini, ini nanti di dalam home-nya Lunas ini akan tampil di sini teman-teman. Di bagian bawah ini, nah ini ada pengguna. Pengguna ini akan tampil akun UMKM Pro. Dan di bagian bawah ini adalah pendamping Pro. Nah, Mas Arif Solihin ini pasti saat ini juga lagi login. Mbak Wiwit, lalu Mbak Puturupani, ya kan? Nah, ini pasti lagi login. Nah, ini kadang mungkin pendamping bingung ya, UMKM mungkin bingung ya, saya mau konsultasi ke pendamping ini siapa? Nah, ketika dia buka home-nya Lunas, dia akan melihat seperti ini, otomatis dia akan contohnya ngeklik ke, Mbak Wiwit atau Ayu nih, dan dia ada di Sleman. Lah, saya juga di Sleman. Dia akan ngeklik profilnya Mbak Wiwit. Nah, dia akan direct. Nah, dia akan melihat, Mbak Wiwit nih, wah dia rating 5. Wah, ini jos tenan iki. Jos gandos markotos-kotos. Wah, ternyata dia sesuai dengan kebutuhan saya. Dia punya keahlian di bidang pendampingan, pemasaran, dan IT. Nah, dia akan melihat di bio-nya ini, teman-teman. Ini sangat penting ketika nanti teman-teman beresin bio-nya. Gitu-gitu ya. Oke, saya akan kembali lagi kepada profil. Jadi kenapa pentingnya teman-teman itu login-nya itu terkini agar muncul di home platform Lunas. Nah, nanti teman-teman akan beresin bio-nya ini. Bio-nya ini yang diberesin adalah tentang teman-teman sebagai pendamping. Jangan cerita tentang saya menjual aneka coklat, coklat lumer yang kalau digigit terus dan meleleh di lidah. Jadi yang ditampilkan bio-nya di sini adalah bio tentang teman-teman sebagai seorang pendamping. Seperti itu. Terus nanti juga ada pengalaman yang relate aja. Mungkin saat ini juga bekerja di berbagai macam bidang atau perusahaan pernah, tapi nanti teman-teman pilih-pilih aja yang memang relate berkaitan dengan kegiatan UMKM atau pendampingan. Misalnya owner dari Mas Fatik itu konsultannya bakso apa ya, itu misalnya ya dari tahun berapa, kalau memang sampai sekarang ya sampai sekarang, masih sampai sekarang, lalu di kota mana, itu kan seperti itu yang diberesin. Lalu di profil yang ketiga itu teman-teman akan melihat yang namanya, oke, masih melek ya. Oke. Training. Nah, training ini
tidak bisa teman-teman edit seperti kayak pengalaman kerja atau edukasi. Training ini akan muncul secara otomatis di profilnya teman-teman ketika teman-teman membuat atau mengupload materi training di layanan training. Nah, jadi ini hanya bisa akan update di profilnya teman-teman kalau teman-teman membuat materi atau modul training dan diupload di layanan training. Karena ini bisa diklik. Bisa diklik, nanti akan direct ke menu training teman-teman. Misalnya contohnya panduan praktis membuat akun UMKM oleh pendamping. Nah, ini bisa diklik ini. Ini bisa diklik, nanti akan direct ke layanan training. Sehingga akhirnya si UMKM bisa mengikuti modul training yang sudah kita buat. Tinggal apakah itu mau disetting sebagai trainingnya gratis atau sebagai berbayar. Itu ya kira-kira kaitannya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke memberesin profilnya. Yang teman-teman perlu lakukan adalah klik setting akun. Klik setting akun. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti teman-teman akan melihat di sini, pertama adalah informasi akun, data akun. Pastikan nama. Namanya ini tidak ada tipe ya. Lalu penulisan huruf besar, huruf kecil, spasi, jangan lupa. Username, silakan bisa di-create sesuai ininya keinginan. Lalu bio-nya tadi, biografi. Terus yang perlu diperhatikan juga teman-teman adalah telah dilengkapi data alamat dan dilihat nih, apakah email sama WA-nya ini udah terverifikasi, udah centang hijau. Nah, kalau belum centang hijau, coba dicek. Jangan-jangan waktu verifikasinya itu nggak segera OTP-nya dikonfirmasi, sehingga akhirnya expire. Nanti kalau memang masih belum hijau, belum terverifikasi, tinggal diklik aja, lalu dilihat OTP emailnya dan OTP WA-nya, seperti itu. Oke ya. Lalu kita berikutnya, teman-teman klik di sini nih, menu akun, ini diklik, lalu teman-teman klik profil pendamping. Nah, di dalam klik profil pendamping ini, lah teman-teman mengedit. Nah, ini ada tombol untuk mengedit, itu nanti diklik. Cetak CV, kalau tadi ada fitur CV ya. Nah, ini untuk diedit mulai dilengkapi mana yang masih belum lengkap. Mungkin kalau untuk data pribadi, relatif teman-teman sudah melengkapi, tapi mungkin yang nanti perlu dilengkapi adalah yang di bagian biografi singkatnya ini, karena ini yang nanti akan tampil di profilnya teman-teman. Lalu yang berikutnya, teman-teman perlu lihat adalah bagian biaya pendampingan. Nah, biaya pendampingan ini teman-teman bisa klik, ada opsinya. Oke, ini saya klik edit ya, biar bisa kelihatan. Ini saya akan klik edit. Nah, untuk biaya pendampingan konsultasi, jadi kan kita bisa mendapatkan peningkatan pendapatan melalui tiket konsultasi. Teman-teman bisa setting apakah hanya gratis saja, gratis dan berbayar, atau berbayar. Nah, kalau saya settingannya berbayar. Ini saya buat gratis dan berbayar karena sekarang lagi mentoring teman-teman yang di batch ketiga. Tapi biasanya saya hanya memilih opsi berbayar. Nah, ini teman-teman bebas. Silakan dipilih mana mau gratis dan berbayar, atau berbayar saja. Gitu ya. Lalu yang berikutnya teman-teman isi mulai tahun pendampingan dan bidang pendampingan. Nah, bidang pendampingan ini bisa diklik, lalu pilih mana memang bidang-bidang yang teman-teman saat ini kuasai untuk nantinya melakukan kegiatan pendampingan. Ini banyak nih teman-teman. Ini bisa di-scroll, tinggal dipilih, seperti itu. Nah, bisa dipilih salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah semuanya. Demikian juga dengan bidang keahlian. Bidang keahlian ini teman-teman bisa pilih apakah sebagai konsultan, fasilitator, coach, mentor, trainer, atau lainnya. Silakan bisa dipilih salah satu, salah dua, atau salah semuanya. Lalu skala usaha yang UMKM pernah didampingin, apakah saat ini skala mikro, atau juga pernah mendampingin skala kecil atau skala menengah, itu tinggal ditik aja. Lalu sektor usahanya, mempunyai pengalaman pendampingan 2 tahun terakhir,
iya, kalau memang iya, kalau belum ya tinggal dipilih belum. Lalu tulis pengalaman pendampingannya, terus tadi yang pertanyaannya apakah sudah memiliki sertifikat keahlian di bidang pendampingan, nah seperti itu. Terus kita bisa tuliskan nih, tulis sertifikat apa aja yang pernah kita miliki, itu ada kolom field untuk mengisinya. Lalu setelah itu teman-teman klik tombol simpan. Nah, nanti akan secara otomatis profilnya terupdate. Kalau biasanya belum, nanti di dalam profilnya akan muncul notifikasi itu, profil pendamping belum lengkap. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi untuk melengkapi, lalu rekening bank. Rekening bank ini kaitannya dengan apa? Ketika nanti teman-teman menjalankan afiliasi marketing di platform Lunas, teman-teman perlu memasukkan informasi bank ini, karena nanti komisinya itu akan masuk ke LunasPay, yang setiap saat teman-teman bisa tarik ke dalam rekening bank yang sudah disetting. Itu kenapa teman-teman nanti perlu juga melengkapi informasi rekening bank. Nah, ini kalau training, fitur training adalah training-training yang teman-teman sudah buat, ini bisa kelihatan nih, oh sudah buat 11 training, udah ada 47 review dan diikuti oleh 490 UMKM, lalu apa aja sih? Ini teman-teman bisa mengelola karena di layanan training ini juga ada rating dan review. Jadi mungkin ketika teman-teman UMKM itu sudah selesai mengikuti training, dia akan ngasih rating, lalu dia ngasih review, dan ini kita respon seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, untuk mengenai menu training, menu akun untuk di setting. Oke, lalu yang berikutnya check-in. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Kita ini kan sebagaimana kalau dulu kita pernah bekerja di sebuah perusahaan selalu ada absensi. Nah, teman-teman sebagai pendamping yang tergabung di dalam Lunas, absensinya adalah melalui check-in ini. Dan ini akan setiap hari berbeda, teman-teman, poinnya. Hari pertama kita check-in 25, hari kedua 50 terus naik gitu ya. Bagaimana kalau kita kelewat, hari ini nggak check-in, besoknya bukannya nambah di hari ketiga, tapi kembali lagi ke hari pertama, teman-teman. Jadi ini saya gunakan efektif untuk mengingatkan saya setiap pagi, udah mandi, udah sarapan, udah pakai kaos fokus, nah saya absen, berarti saya udah masuk jam kerja, gitu, sampai nanti selesai pekerjaan. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan fitur check-in ini untuk sebagai mengingat. Nah, ini tadi LunasPay ya. LunasPay ini ketika teman-teman menjalankan afiliasi marketing akan masuk uangnya ke dalam LunasPay. Nah, di dalam LunasPay ini karena tampilannya melalui smartphone, tapi nanti dari laptop ini bisa digeser, akan tampil semua nih, akan lebar, akan kelihatan detailnya, dapat duitnya untuk yang dari mana aja seperti itu. Terus nanti kalau teman-teman mau tinggal tarik ya sudah, nanti tinggal tarik seperti itu. Masuklah ke menu penarikan uang nih. Ya, tinggal penarikan uang, apakah memang tadi mau ditarik yang di LunasPay-nya masuk ke dalam rekeningnya. Seperti itu ya. Oke, tadi poin lunas sudah, riwayat transaksi ini kalau teman-teman misalnya membeli materi training yang berbayar akan tampil. Nah, bikin event, ini kaitannya dengan teman-teman sebagai pendamping yang P, ada KPE ya, kompetensi, promosi, eksekusi. Nah, ketika melakukan bagian dari upaya promosi, teman-teman bisa bikin event dan bisa bikin training. Ini misalnya bikin event, teman-teman akan klik bikin event ini, udah tinggal klik aja tombol event baru ini, lalu mulai dilengkapin field-nya. Apa judul eventnya, pelaksanaannya kapan, lalu kita upload gambarnya. Untuk gambar ini ketentuannya posternya ukurannya square, persegi, 1:1, seperti itu. Lalu caption, apa keterangannya di sini, lalu apakah status acaranya online atau offline. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman memilih online, akan muncul link media. Jadi setelah nanti peserta klik tombol daftar event, mereka akan klik link media, teman-teman mengarahkan kemana? Apakah untuk ke WA-nya si kontak panitia, atau masuk ke grup WA, atau memang kalau misalnya eventnya gratis, didirectkan aja ke link Zoom-nya. Nah, ini misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya yang dipilih adalah offline, akan muncul opsi kita memasukkan ini lokasinya akan di mana. Nah, itu.
Terus yang berikutnya adalah teman-teman menetapkan kalau memang ini acara gratis, apakah mau ada persyaratan untuk tukar poin. Nah, misalnya teman-teman, ya acara saya gratis, tapi yang ikutan saya acara gratis ini harus punya minimal sekian poin. Nah, ini teman-teman bisa tulis di sini. Tapi kalau ternyata event yang teman-teman buat itu berbayar, teman-teman klik tombol tidak ini, maka teman-teman akan menggunakan mekanisme virtual account untuk payment gateway-nya. Ini tinggal diklik saja, teman-teman bisa setting nih, apakah untuk yang akun member dibedakan harganya dengan pemilik akun pro. Nah, kalau memang sama ya udah berapa harganya. Apakah menetapkan strategi early bird. Nah, ini teman-teman juga bisa pilih nih, strategi early bird-nya mau sampai kapan untuk yang akun member dan akun pro. Nah, seperti itu ya, teman-teman bisa lihat. Terus jenis eventnya, apakah terbuka atau tertutup? Kalau terbuka ini maka akan tampil di menu event, di layanan event tadi. Tapi kalau tertutup, maka hanya bisa teman-teman share. Link event itu teman-teman share, barulah mereka nanti bisa ikutan, seperti itu. Terus kalau untuk default pesertanya ini semua akun, tapi bisa juga teman-teman membatasi event saya ini apakah hanya diikuti oleh pemilik akun UMKM Pro aja, atau pendamping Pro aja. Ini teman-teman bisa pilih. Oke. Tapi kalau memang mau defaultnya semua, ya udah yang pilihan Pro-nya tadi di-untick aja. Lalu defaultnya untuk peserta itu 100, tapi teman-teman bisa juga setting mulai dari 30, 50, sampai 500. Nah, mengenai untuk ketentuan ini tentu saja teman-teman sebagai pembuat event itu bertanggung jawab penuh terhadap publikasi dan pelaksanaannya. Dibuat bisa untuk pelaku UMKM atau pendamping. Tadi rekomendasi posternya itu square, terus harus memuat informasi yang jelas, nama kegiatannya, tanggalnya, tempatnya, kontak, ya kan? Karena kalau misalnya teman-teman tidak mencantumkan kontak, siapa yang bisa dihubungin untuk kegiatan kalian, nanti peserta akan menghubungi WA-nya Lunas, dan itu akan cukup sangat merepotkan, karena kan kami tidak terinformasi dengan cukup jelas kan kegiatan-kegiatan. Nah, logo Lunas teman-teman boleh gunakan untuk event yang gratis. Posisi logo itu terpisah dengan logo penyelenggara, dan di bagian kiri atau logo atasnya itu diberi tulisan supported by atau didukung oleh gitu. Nanti kalau teman-teman perlu logo Lunas yang high res dengan background merah atau putih, nanti bisa menghubungi WA Lunas seperti itu. Bagi event berbayar, penggunaan logonya harus nanti meminta izin tertulis dari manajemen Lunas. Seperti itu. Tentu saja kaidah norma tidak melanggar hukum, norma yang berlaku, dan manajemen Lunas berhak menghapus event yang memang tidak memenuhi syarat. Nah, ini kalau sudah, teman-teman tinggal centang aja di sini, terus tinggal diklik proses. Nah, maka nanti tidak berapa lama eventnya teman-teman akan tampil di layanan event, dan teman-teman akan mendapatkan poin. Poin karena sudah membuat event. Kalau bikin training bagaimana? Sama prosesnya. Tapi akan lebih banyak step-stepnya. Karena teman-teman nanti akan, ini tetap ya, ada tombol plus. Nah, lalu teman-teman mulai ikutin tahapan-tahapannya, contohnya nanti ada. Hanya yang membedakan adalah nanti modul training teman-teman itu di bagian akhir adalah opsinya akan direview dulu oleh manajemen Lunas. Jadi tidak bisa akan langsung diposting sebagaimana event tadi, tapi akan menunggu untuk proses direview sama internal Lunas. Nah, affiliate ini cukup menarik. Ini kita klik ya, teman-teman bisa klik affiliate. Teman-teman akan lihat pertama adalah affiliate teman-teman menjadi afiliasi training yang berbayar. Ini saya cukup sering menggunakan training berbayar Mas Fianda, karena saya bisa mendapat extra income dari training-training yang dibuat oleh Mas Fianda. Nah, teman-teman nanti tinggal pilih aja trainingnya mana, tinggal diklik, dan nanti akan muncul di, kalau misalnya teman-teman masih baru, pasti ini akan kosong ya, tapi nanti akan muncul nih teman-teman. Jadi referral code atau afiliasi ini akan sangat unik, akan berbeda satu dengan yang lain. Tidak mungkin link referral saya dengan Mas Farid sama, nggak mungkin, pasti akan berbeda. Ini karena dari HP, kalau dari laptop nanti akan kelihatan semua, teman-teman akan geser aja. Nah, nanti bisa lihat nih,
akan bisa kelihatan berapa kali linknya teman-teman itu diklik dan berapa banyak yang closing. Ini dilihat dari goal. Ini diklik 169 kali untuk training saya, cara membuat website dari smartphone, dan ada 2 yang beli training saya. Ini untuk affiliate yang training. Tinggal nanti klik aja tombol tambah, nanti teman-teman direct ke layanan training, nanti silakan diklik semua training yang berbayar yang ada di sana, terus untuk kita jadi affiliate market. Lalu event gitu juga. Teman-teman bisa klik tombol ini, tombol tambah, lalu nanti teman-teman bisa tempel mana training yang teman-teman mau tempelkan referral code-nya. Demikian juga untuk tombol konsultasi, tapi tentu saja kan nggak mungkin ya teman-teman sebagai pendamping, masuk iya konsultasinya teman-teman tempelin ke konsultasi saya, pasti kan ini ada berguna bagi pemilik akun UMKM Pro. Nah, dia bisa mendapatkan extra income dengan saya punya agent, saya punya tim affiliate di lapangan UMKM Pro yang bisa membantu memasarkan jasa konsultasi dan pendampingan saya. Nah, saya ada beberapa, itu mereka berdasarkan berbasis komisi, mereka akan mendapatkan 30%. Nah, akun Pro, bagi UMKM dampingannya, teman-teman bisa mengarahkan untuk upgrade menjadi akun Pro. Teman-teman udah punya sendiri nih, masing-masing ini nanti di bagian bawah sini sudah punya linknya sendiri-sendiri. Jadi ini yang di-share. Kalau ada UMKM yang mau daftar, di-share aja link untuk daftar pengguna baru. Nanti kalau ada dampingannya mau upgrade, di-share aja linknya ini. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam Lunas Pay-nya teman-teman. Gitu ya, mengenai fitur affiliate. Nah, terus tadi fitur profilku sudah, lalu layanan. Nah, layanan ini ada dashboard, konsultasiku, catatanku, eventku. Nah, ini kita akan lihat satu persatu. Kita yang penting pertama adalah lokasiku dulu. Karena ini penting, salah satu persyaratan nanti teman-teman mendapatkan sertifikat sebagai mentor di platform Lunas, sudah aktif lokasiku. Ini bagi teman-teman juga berfungsi agar teman-teman mudah dan cepat ditemukan oleh UMKM yang nantinya akan menggunakan jasa keahlian teman-teman. Kita klik lokasiku. Di klik lokasiku ini kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul GeoMaps. Teman-teman tinggal tepatin aja posisinya ada di mana posisi saat ini. Ini bisa plus minus, ya kan? Nah, teman-teman tinggal geser aja, drag aja posisinya di mana, terus nanti diklik. Atau teman-teman bisa tuliskan posisinya ini sama seperti kayak Google Maps, atau kalau memang saat ini posisinya ada di lokasi teman-teman, tinggal diklik aja update lokasi sekarang, maka nanti akan berubah. Nah, nanti kalau sudah sudah diaktifkan, maka keberadaan teman-teman akan tampil dalam bentuk logo atau ikon Garuda merah. Ini sekarang kita coba ya, kita klik Lunas Geo. Nah, kita klik Lunas Geo, kita tunggu beberapa saat untuk tampil semua. Jadi ada 3 logo di dalam Lunas Geo. Garuda merah itu adalah pendamping, Garuda biru itu UMKM, dan Garuda abu-abu itu umum. Oke ya, ini saya kecilkan biar terlihat sebarannya. Nah, kedepannya nanti UMKM dampingannya teman-teman juga diminta untuk mengaktifkan Lunas Geo-nya ini agar UMKM dampingannya juga mudah dan ditemukan oleh user Lunas yang lain. Karena mungkin saja ternyata terjadi kolaborasi kan. Oh ternyata misalnya Mbak Wiwit ini dia UMKM di bidang jasa foto. Wah pas ini saya punya UMKM yang ada di Jogja sana, nah saya kolaborasi. Karena saya ada di Jakarta, nggak mungkin saya datang ke Jogja, nanti nggak Mbak ongkos saya nyepur ke sana sama biaya fotonya yang mungkin sekitar 50.000 per 3 foto, ya udah saya kolaborasi. Nah ini teman-teman bisa nanti lihat, ini saya coba lihatkan secara nasional dulu ya, sebaran Garuda merah, Garuda biru, dan Garuda abu-abu secara nasional. Oke, mungkin akan sedikit nge-lag.
Oke, nah teman-teman akan bisa lihat ini secara nasional sebaran kita user 25.000 sebanyak di mana. Nah, misalnya saya mau bernetworking, berkolaborasi dengan yang di ini nih, misalnya nih Sulawesi. Nah, saya besarkan di Kendari. Ada siapa sih misalnya di Kendari ini? Nah, ini yang membuat kita sebagai UMKM maupun UMKM mudah ditemukan. Oh, di Kendari ada 3 pendamping. Kita klik aja salah satu ini akan muncul pop-up profilnya. Oh, ini Mas Laude. Oh, ini Mas Irfan. Oh, ini Mas Taryono. Wih, katanya kok ganteng ya gitu. Jadi kenapa profil ini juga penting karena ini first impression ya. Ketika UMKM mau menggunakan jasa konsultasi kita klik Mas Taryono, klik profilnya. Nah, nanti akan lihat nih. Wah, oke nih, dia aktif 1 hari yang lalu. Wah, dia ternyata ekspertisnya di pembiayaan dan pemasaran. Terus saya membaca bio-nya, wah ini bio-nya ya meyakinkan juga nih. Dia sudah cukup pengalaman dan UMKM nanti akan klik di sini teman-teman. Akan klik yang namanya tombol konsultasi. Nah, akan klik tombol konsultasi, direct nanti lari ke tiket konsultasi. Nah, nanti baru dia menceritakan teman si UMKM ini apa kendalanya dia, lalu dia punya permasalahan apa, dan udah nanti dia tinggal ikutin step by step-nya di tiket konsultasi ini untuk nanti kita akan mendapatkan notifikasi bahwa ada UMKM yang buka tiket konsultasi ke kita. Itu perlunya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi sekarang ke profil. Di dalam profil teman-teman ini, oke, kita kembali ke profil. Sini ya, kembali ke profil. Teman-teman bisa share link-nya ini untuk mulai mempromosikan kompetensi teman-teman. Ini bisa diklik. Dah, ini tinggal di copy paste. Tinggal di copy paste, entah itu di share di caption postingan, Instagram, atau di WA status, atau Insta Story, atau di grup WA UMKM, sehingga ketika nanti mereka klik linknya teman-teman ini, mereka akan larinya ke tampilan ini nih. Nah, sehingga terus akhirnya teman-teman UMKM akan klik tombol konsultasi. Nah, itu flow-nya larinya. Kalau ini tadi lokasiku ya, ketika ini diklik, maka nanti teman-teman UMKM akan bisa melihat kita ini ada di mana posisinya. Akan tampilannya directnya ke sini. Nah ini, seperti ini. Gitu. Oke. Itu yang perlu teman-teman lakukan di langkah awal ini. Lalu tadi fasilitasi. Ini kaitannya dengan kode etik pendamping. Adanya di fasilitasi. Penting bagi teman-teman untuk menyempatkan waktu membaca dan memahami kode etik pendamping. Ini di-scroll aja, nanti teman-teman lihat ada dokumen yang judulnya Kode Etik Profesi Pendamping dan Konsultan KUKM. Nah, ini tinggal diklik aja dokumen ini, nanti teman-teman bisa baca, atau misalnya teman-teman bisa download. Nah, ini. Nanti bisa dibaca, mau diperbesar, ini tinggal diklik aja, perbesar, bisa dibaca, diresapi detailnya. Kalau tadi secara garis besar yang saya paparkan, tapi secara detailnya, sekarang inilah menjadi acuan ketika teman-teman menjalankan pendampingan di lapangan. Udah, terus jangan lupa like and comment, gitu ya. Terus ada apa lagi di menu fasilitasi? Di menu fasilitasi ini berbagai macam dokumen atau informasi yang coba kami upload secara rutin. Kemarin ada tentang video kick-off Geber UMKM. Lalu waktu itu Mbak Sari melakukan sosialisasi tentang PP 7 tahun 2021 ini, terus tentang informasi hari UMKM, dan seterusnya. Nah, ini ada direktori yang kemarin dan sekarang sedang coba digagas untuk, tapi mungkin yang sekarang sudah disampaikan Samsul, bentuknya adalah e-book. Kalau dulu kan kita masih print hard copy ya, direktori pendamping, tapi mungkin untuk tahun ini adalah bentuknya e-book, e-book direktori. Lalu ada jingle ini juga teman-teman bisa. Nah itu teman-teman, kita kembali ke home, kita klik lagi tombol
lunas ini, teman-teman perhatikan yang di bagian kanan atas ini ada 3 tombol. Yang pertama pasti mungkin kalau teman-teman jarang buka, ini pun ratusan ini notif loncengnya ini, banyak banget ya kan. Daripada nanti capek ngeliat satu persatu, teman-teman bisa bersihkan. Caranya lihat semua notifikasi ini diklik, itu nanti lihat kira mana yang penting yang mau untuk dibaca. Nanti kalau teman-teman klik, ini kan ada yang baru nih, Friska Dwi menyukai postingan Anda. Nah, kalau misalnya teman-teman mau clear semua, ini tinggal diklik aja aksi notifikasi, tandai semua sebagai terbaca. Nah, maka tunggu beberapa saat, ratusan notifikasi yang ada di lonceng ini akan hilang. Nah, biasanya kalau teman-teman akan jarang buka seperti itu. Lalu keranjang belanja. Keranjang belanja apabila teman-teman membeli event berbayar atau training berbayar, ini akan muncul di sini. Dan ini nanti teman-teman perlu perhatikan adalah tombol di sini. Ketika ada tiket konsultasi, selain muncul di email, notifikasi melalui email, yang mungkin teman-teman juga jarang membuka email secara rutin, teman-teman akan melihat di sini akan muncul notifikasi kalau ada yang buka tiket konsultasi. Nah, tinggal nanti teman-teman klik aja, nanti akan direct kepada konsultasinya. Gitu ya. Lalu berikutnya yang teman-teman perlu perhatikan adalah ada tombol di sini Q&A. Jadi ada 2 tombol support lunas. Yang pertama adalah tanda tanya, dan yang floating WA button ini selalu mengikuti ya. Kalau kita scroll ya udah dia selalu ada floating WA button-nya di pojok kanan bawah. Nah, kalau teman-teman mengalami kebingungan atau masih ada yang belum jelas, langkah pertama awal coba cari tahu solusinya dengan mengklik tombol tanda tanya di sini. Nah, ini udah dibuat glosarinya secara berkala, nanti sama CTO Lunas juga selalu diupdate. Ini adalah hal-hal yang sering umum ditanyakan oleh user Lunas. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fitur baru. Kalau misalnya nggak ketemu, teman-teman baru mengklik floating WA button ini yang nanti akan direct ke WA Lunas. Nah, tinggal teman-teman pilih apakah mau melalui WA. Ya, kalau saya ada 2 WA, tinggal teman-teman pilih aja. Nanti akan direct, nanti akan selalu diawalin dengan kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan direct ke WA Lunas. Dah tinggal teman-teman sampaikan keluhannya seperti itu. Gitu teman-teman. Oke. Kalau fitur Lunasgram simple, teman-teman tinggal klik tombol Lunasgram. Nah, lalu tinggal ada tombol untuk upload di sini, kanan bawah ini ada tombol kamera, udah tinggal klik aja, lalu pilih filenya di galeri mana yang mau di-upload, terus tinggal mau dikasih caption, terus udah tinggal di-posting seperti itu. Tadi Lunas Geo udah, Pasar GR nanti perlu menghubungi Mbak Dina, Mas Asfa dan Mas Helmi untuk proses kurasinya, event. Nah, event kalau ingin ikut ingat secara by system, misalnya ini ada kegiatannya tips menembus pasar ekspor Australia, ada yang ini. Yang teman-teman perlu lakukan adalah klik tombol daftar event. Ketika teman-teman klik tombol daftar event, nanti maka akan melihat namanya tampil di daftar peserta. Nah, bagian bawah ini. Tuh, terus kalau memang dia mencaratkan ada tulisan link media, nanti teman-teman perlu perhatikan. Oke. Sebentar, saya mental ya teman-teman. Bentar.
Oke, sepertinya koneksi saya bermasalah. Mungkin cukup sekian dulu kali teman-teman ya, gambar tentang simulasi platform Lunas. Oke, Pak Baskoro, saya lanjutkan. Jadi teman-teman nanti bisa, halo? Oke, ada kendala Mas Arida. Oke. Mungkin kira-kira Mas Ari ya, karena juga udah waktunya. Ya, oke. Terima kasih Pak Baskoro atas penjelasannya. Nanti kita akan detailkan lagi di beberapa sesi ke depan. Ada penjelasan detail dari Pak Baskoro. Nah, Pak Baskoro, kira-kira untuk sesi Pak Baskoro ada pertanyaan dibuka atau? Mungkin kita batasi sampai 11.15 ya, karena kan udah persiapan untuk Ya. teman-teman ya. Mungkin 1-2 pertanyaan bisa, nggak apa-apa. Satu aja Pak, di kolom chat. Iya. Karena tadi saya keluar mental Mas, jadi clear chat Mas. Satu Bentar, saya bacakan. Oke, dari Bu Nurul Fauziah. Saya coba setting lokasiku dan simpan, namun setelah cek profil dan klik tanda lokasi, yang muncul di dashboard depan ada tulisan kelengkapan profil belum 100%. Bagaimana, Pak? Oke, pertama mungkin perlu dilihat settingan browsernya. Mungkin saat minta akses lokasi, Mbak Nurul ngekliknya denied, tolak gitu ya. Nah, nanti masuk ke settingan lokasinya itu digeser aja untuk di-allow, diaktifkan. Terus kalau ada yang belum lengkap, mungkin memang nanti masuk ke bagian setting akun, dilihat apakah mungkin jangan-jangan pengalaman pekerjaan belum diisi, jenjang pendidikan belum diisi, seperti itu. Kalau perlu nanti kita Mbak Prian, nanti biar saya bisa kelihatan kan, tinggal di capture aja, dikirim ke WA saya, screenshotnya biar kelihatan. Oke, pertanyaan di chat cukup itu, Abbas. Ya. Mungkin nanti akan Japri atau Wapri dari Bu Nurul. Oke, nomor WA-nya Pak Bas bisa diketik di kolom chat, teman-teman akan Japri nanti di kolom chat. Ya. Oke, teman-teman. Sebentar saya tanya Pak Samsul. Pak Samsul ada closing statement? Enggak ada, langsung ditutup aja. Nanti diinfokan materi akan di-share ke WA group dan ke email. Oke. Ya kawan-kawan, seluruh peserta sosialisasi hari ini jangan lupa satu, klik link daftar ulang, kemudian klik link WA grupnya. Kalau tidak sempat lihat chat tadi atau sudah terlanjur clear chat, nanti bisa Japri Pak Baskoro. Nah, sebagai penutup, saya tutup pertemuan kita hari ini. Kita bukan bahagia karena mendapatkan sesuatu lewat hasil kerja kita. Justru di dalam kerja itu, kita mendapatkan kebahagiaan. Kita harus memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja sama, karena orang yang memiliki motivasi kerjasama akan lebih semangat dalam hidupnya. Nah, motivasi itu dapat diperoleh di platform Lunas. Saya tutup dengan pantun, layang-layang terbang melayang, senang hati dari pagi hingga petang. Sayang-sayang 1000 kali sayang, kalau lupa ngisi link daftar ulang. Pagi ini bukan sembarang pagi, waktu terindah di dalam bulan Ramadan. Pergi bukan sembarang pergi, bekerja sama dengan Lunas menjadi mentor teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang salah, kesalahan kami semua. Jika ada yang benar, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bye, makasih teman-teman.